Bismillahirrahmanirrahim. Kami atas nama Yayasan Darul Ilmi Malik Ibn Rabi'ah mengajak kepada kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada untuk kita bersama-sama ikut andil di dalam pembangunan pondok pesantren Darul Ilmi Malik Ibn Rabi'ah, di mana zaman dalam Allah Subhanahu wa taala pondok pesantren ini nanti kita gunakan sebagai wadah pendidikan yang pertama untuk anak yatim dan duafa. Kemudian juga zaman dalam Allah Subhanahu wa taala nantinya pondok pesantren ini kita gunakan sebagai wadah untuk pengkaderan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din wa ba'd. Ikhwatiman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita akan membahas sebuah permasalahan yang sangat penting, yang sangat urgen berkaitan dengan perbaikan moral anak bangsa, terutama bangsa Indonesia. Di mana zaman Allah Subhanahu wa taala kalau kita ingin melihat kerusakan-kerusakan yang berkaitan dengan generasi bangsa ini sangat banyak. Di antaranya adalah narkoba. Ini adalah merupakan PR yang sangat besar bagi bangsa Indonesia, orang tua, agar bagaimana mereka menyelamatkan anak-anak mereka dari bahaya narkoba atau obat-obat terlarang yang kemudian merusak mental mereka, merusak masa depan mereka, dan ini sangat mengkhawatirkan. Ditambah lagi zaman rahmatullah, salah satu kerusakan moral yang tidak bisa kita kemudian menutup mata, dan itu terjadi di tengah-tengah kita sebagian besar di tengah-tengah masyarakat adalah LGBT, lesbian, gay, biseksual dan perangai-perangai buruk yang lainnya yang berkaitan dengan hasrat seksual manusia. Dan baru-baru ini zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, apa yang dipertontonkan oleh salah seorang, ya kita sudah tahu, di mana dia menampilkan ada dua pembicara di situ yang merupakan pasangan gay, dan di situ dia tuliskan bagaimana cara untuk menjadi gay di Indonesia. Maka ini adalah merupakan sebuah kerusakan zaman rahmatullah, sebuah keburukan yang dipertontonkan oleh si fulan ini, yang kita sudah tahu, dan ini adalah merupakan sebuah sebab kerusakan moral, dan tentunya ini kita semuanya mencekamnya, apakah pihak masyarakat biasa, terlebih lagi para dai, MUI sudah memberikan ketegasan, kemudian Muhammadiyah dan sebagainya. Karena apa? Zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat tercela. Bahkan kalau kita ingin mengutip ayat-ayat Al-Quranul Karim berkaitan dengan kaum Nabi Lut alaihissalatu wassalam, ini sangat mengerikan zaman rahmatullah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam banyak ayatnya berkaitan dengan keadaan kaum Lut, di mana mereka ini menyukai sesama jenis, ya, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Maka ini adalah merupakan fenomena penyakit zaman rahmatullah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dan ini adalah bukan sebuah prestasi yang harus ditonjolkan, yang harus ditampilkan sebagaimana yang dilakukan oleh si fulan ini. Ya, kita tahu dia adalah seorang mualaf yang belum paham terhadap agama Islam, yang kita berbaik sangka saja apa yang dia lakukan tentang mualafnya ini. Dia adalah seorang muslim, dia adalah saudara kita, namun kita perlu mencegahnya dalam keburukan, terjatuh dalam keburukan. Sebagaimana Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, "Unsur akhaka zaliman aw mazluman." Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang terzalimi. Maka dia sementara berbuat zalim dengan menampilkan pasangan gay, kemudian menjadi pembicara dan menyampaikan tutorial bagaimana menjadi pasangan gay di Indonesia. Dan ini adalah merupakan sebuah kezaliman yang sangat besar, di antara dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam surah Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perangai kaum Nabi Lut alaihissalatu wassalam yang menyukai sesama jenis, laki dengan laki. Itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Kenapa zaman rahmatullah? Coba kita baca dulu ayatnya. Bal antum qaumun musrifun. Bahkan kalian adalah kaum sekelompok manusia yang melampaui batas. Karena mereka ini adalah orang-orang yang Allah telah halalkan untuk mereka pasangan-pasangan wanita. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dari tulang-tulang subih mereka wanita-wanita yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun mereka kemudian melampiaskan hasrat biologis mereka kepada sesama jenis.
Dan inilah zaman rahmatullah kita bisa melihat bagaimana Badan Kesehatan Dunia WHO menyebutkan bahwasanya penyakit HIV ini atau penyakit kelamin yang lainnya ini adalah merupakan sebuah penyakit yang sangat ganas dan sampai sekarang ini belum ada obatnya. Kenapa zaman rahmatullah? Karena ini adalah merupakan penyakit-penyakit yang ditimbulkan dari orang-orang yang berperangai buruk, yang memiliki cacat mental dalam hubungan seksologi atau biologis. Dan ini adalah merupakan sebuah penyakit yang harus diobati atau pencegahan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bal antum qaumun musrifun, dan sungguh kalian ini adalah orang-orang yang sangat melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk mereka pasangan-pasangan dari kalangan wanita, kemudian mereka lebih memilih laki-laki, lebih memilih melampiaskan hasrat biologis mereka kepada para lelaki. Ya notabene-nya ya sesama lelaki itu tidak bisa saling kemudian membuahi. Tidak ada keturunan yang akan dilahirkan, yang akan muncul hanyalah penyakit demi penyakit, kerusakan demi kerusakan. Maka kita melihat zaman rahmatullah, ya kalau kita di Bugis Makassar itu dikenal dengan bencong atau pasangan gay ini ya sangat secara akal sehat saja. Secara akal sehat, secara fitrah, hati nurani yang sangat dalam itu sangat menolak perbuatan-perbuatan tersebut. Jangankan manusia, binatang saja zaman rahmatullah. Maka kalau kita melihat tidak ada satupun binatang yang mau jantan dengan jantannya. Hatta binatang saja lebih berakal. Maka kalau si Deddy Corbuzier ini yang membuat sebuah program podcast untuk orang-orang smart, maka ini adalah merupakan apa yang dia tampilkan adalah merupakan perkara bodoh. Ya, bagaimana mungkin binatang lebih mulia daripada manusia dalam perkara ini? Kalau kita ingin melihat binatang itu tidak ada yang menggauli jantan dengan jantan yang lainnya, itu adalah merupakan bukan karakter mereka. Binatang saja tidak ingin melakukan hal tersebut. Maka bagaimana mungkin orang yang berakal sehat, orang yang memiliki hati nurani, orang yang memiliki kecerdasan smart, kecerdasan intelektual, dikatakan orang yang gay itu adalah orang intelektual. Ini orang rusak. Ya, tidak akan mungkin zaman rahmatullah berjarang hati nurani akan sehat dengan kecerdasan apabila kita ingin melakukan hal-hal tersebut. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya mereka ini adalah orang-orang bodoh. Tidak ada kecerdasan. Jadi dari sisi mana kecerdasan yang ingin ditampilkan oleh Deddy Corbuzier yang kemudian menampilkan pasangan gay tersebut? Dari sisi mana? Secara kemudian kebutuhan biologis itu adalah merupakan perkara jijik. Ya, bagaimana mungkin seorang itu melampiaskan hasratnya dari tempat-tempat yang di situ adalah tempat keluarnya kotoran. Ini secara medis saja luar biasa zaman rahmatullah, sungguh sangat menjijikkan. Kemudian yang kedua, kalaupun dia menginginkan keturunan maka tidak akan pernah mendapatkan keturunan selama-lamanya sampai pasangan gay ini meninggal, mati ya. Kemudian yang ketiga, ini akan lebih berbahaya lagi, akan menimbulkan penyakit demi penyakit kelamin yang sangat mengkhawatirkan, yaitu HIV. Dan ini adalah merupakan sebuah warning bagi kita semuanya betapa sesatnya pemikiran orang yang melegalkan perangai yang seperti ini, perbuatan gay yang seperti ini. Ya, sesama jenis kelamin itu saling kemudian mereka menikah, kemudian mereka hidup bersama, kemudian melampiaskan hasrat seks biologi mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kaum Nabi Lut, bal antum qaumun tajhalun. Sungguh kalian adalah kaum yang bodoh, yang tidak memiliki akal sehat, yang tidak memiliki kecerdasan. Mana semar yang seperti ini? Allah Subhanahu wa taala mengatakan bal antum qaumun tajhalun. Sungguh kalian adalah orang-orang yang bodoh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Sungguh kami diutus kepada kaum yang mujrim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perbuatan ini adalah perbuatan mujrim. Artinya mujrim adalah benar-benar perbuatan dosa yang sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada kaum Nabi Lut alaihi salatu wasalam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dalam beberapa ayat. Falamma ja'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha. Dan ketika ketentuan Allah Subhanahu wa taala datang, ya janji Allah Subhanahu wa taala diberikan azab kepada mereka datang, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang tadinya yang dibawa, kemudian Allah Subhanahu wa taala itu balik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala timpakan tanah mereka ke atas mereka. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala hujani mereka hujan
yang bukan mendatangkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi hujan tersebut adalah hujan batu dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Saking Allah Subhanahu wa taala murkanya kepada kaum yang melakukan perbuatan-perbuatan kaum Nabi Lut alaihi salatu wasalam atau menyukai sesama jenis. Maka inilah zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya kemudian kita menjadi orang yang smart dengan smart kecerdasan yang datang dari Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, bukan kecerdasan dari logika-logika rusak dari orang yang rusak. Seperti orang seperti ini, Deddy Corbuzier ini orang rusak, ya, orang yang memiliki kecerdasan yang rusak, yang memiliki akal yang tidak sehat dan nurani yang rusak. Karena bagaimana mungkin perbuatan-perbuatan seperti ini dilegalkan, sementara kerusakannya ini sangat banyak. Di antaranya adalah kerusakan moral, kerusakan biologis, kerusakan banyaknya tersebar penyakit HIV dan sebagainya. Maka bagaimana mungkin sesuatu yang dijadikan masyarakat itu adalah sebuah kerusakan, sebuah penyakit, itu kemudian dijadikan segelintir orang itu adalah sebuah kebaikan. Maka dijadikan alasan-alasan mereka itu adalah sebuah kecerdasan. Ini adalah merupakan logika rusak zaman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat kesombongan, dari menolak syarat Allah Subhanahu wa taala, bahkan mempertontonkan hal-hal yang sangat buruk seperti ini. Dan ketahuilah zaman dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihi salatu wasallam menegaskan, kullu ummati mu'afa. Semua umatku itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, illal mujahirin, kecuali orang-orang mujahir. Orang-orang mujahir ini adalah orang-orang yang berbangga dengan dosa yang mereka lakukan, berbangga dengan keburukan yang mereka lakukan. Bahkan mereka dengan terang-terangan menampakkan dosa yang mereka lakukan, seperti yang dilakukan oleh Deddy Corbuzier dengan dua pasangan gay ini, yang berbangga kemudian berdialog, berdiskusi di podcastnya dengan menurut mereka ini adalah merupakan semar kecerdasan dari pasangan gay tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kebodohan yang tidak disangka-sangka manusia. Itu adalah merupakan kebodohan dan mereka anggap itu adalah merupakan sebuah kebaikan. Nasallahu salamatan wa afiyah. Barakallahu fikum.